Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang pergi kondangan, pulangnya dapat kue ketan. Sebelum kita masuk ke inti bahasan, mari kita saling berkenalan. Perkenalkanlah saya Nurahma Sabina dengan rekan saya Atsir Alasari dan Meriska Fahria, serta dosen pembimbing kami yaitu Bapak Muhammad Anggi Fariski yang akan mempresentasikan karya tulis kami yang berjudul Dari Situs ke Situs Web, Transformasi Media Pembelajaran Sejarah Lokal di Era Digital. Latar belakang yang kami ambil dari karya tulis ilmiah kami yaitu pada dasarnya pembelajaran sejarah di sekolah memiliki tujuan yang mulia, yaitu menumbuhkan kesadaran sejarah, membentuk karakter, serta memberi pemahaman akan perjalanan bangsa. Namun berdasarkan fakta di lapangan, sering terjadi kesenjangan antara tujuan ideal pembelajaran sejarah dengan persepsi peserta didik. Hal ini didukung oleh penelitian dari Afwan dan kawan-kawan tahun 2020, yaitu kesenjangan antara tujuan pembelajaran sejarah dengan realitas penerimaannya oleh peserta didik. Selain itu, kita juga menghadapi tantangan lain di era digital, yaitu melimpahnya informasi sejarah di internet. Walau dalam mengaksesnya mudah, tidak semua konten telah terverifikasi kebenarannya. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Somat dan Suwandanan tahun 2022, yaitu guru-guru mengalami kesulitan dalam menemukan bahan sejarah lokal yang kebenarannya belum terverifikasi. Terlebih, sejarah lokal merupakan warisan yang dekat dengan kehidupan peserta didik, sehingga dapat menjadi pintu masuk untuk memahami sejarah secara utuh. Namun, pada kenyataannya, media pembelajaran sejarah lokal yang tersedia masih sangat terbatas, terutama bagi anak berkebutuhan khusus. Padahal, anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan sejarah yang bermakna dan sesuai kebutuhan mereka. Hal ini didukung oleh penelitian dari Alam dan kawan-kawan tahun 2024, yaitu setiap individu termasuk anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas dan mengakses pengetahuan, termasuk sejarah. Dari penelitian-penelitian yang ada, kami mengambil beberapa penelitian sebagai tinjauan literatur pada karya tulis ilmiah kami, yaitu ada studi Nuhia dan kawan-kawan tahun 2022, yaitu pengembangan media pembelajaran sejarah maritim Kesultanan Banten berbasis aplikasi Android hanya untuk peserta didik SMA. Lalu ada Octavian dan kawan-kawan tahun 2022, yaitu pengembangan bahan ajar histori e-magazine berbasis Wakilet K, materi Kesultanan Banten sebagai pusat maritim Nusantara di kelas 11 SMA. Dan ada Maharani dan kawan-kawan tahun 2023, pengembangan bahan ajar digital menggunakan aplikasi Heizin Flipbook tentang Kesultanan Banten abad ke-17 untuk peserta didik kelas 10 SMK Negeri 2 Kota Serang. Dari latar belakang yang ada serta penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, kami dengan bangga mempresentasikan media pembelajaran kami bernama Banten Media, media pembelajaran sejarah Kesultanan Banten. Sebenarnya, apa sih tujuan mengembangkan Banten Media? Tujuan kami ialah agar ada media pembelajaran yang berbasis di website untuk melatih kemampuan kognitif dan meningkatkan pemahaman anak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus terkait dengan kekayaan sejarah Kesultanan Banten. Diharapkan dengan Banten Media ini, kami dapat menjangkau seluruh anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan tambahan agar sebuah media menjadi aksesibel untuk mereka. Seperti anak yang memiliki hambatan penglihatan memerlukan dukungan pembaca layar dan media yang memiliki suara. Hal itu sangat diperlukan agar tunanetra dapat mengakses media menggunakan perangkat digital dengan mandiri. Anak dengan hambatan pendengaran sendiri perlu fitur subtitle atau transkrip dari video atau audio atau menggunakan bahasa isyarat untuk pemahaman yang lebih efektif. Kemudian, untuk anak hambatan fisik, perlu media yang dapat diakses dengan mudah di berbagai perangkat seperti laptop atau handphone. Baik, selanjutnya yaitu mengenai menu-menu yang terdapat pada Banten Media. Pada halaman pertama, di dalamnya terbagi menjadi 4 menu utama. Yang pertama yaitu mengenai materi dari sejarah Kesultanan Banten, yang dimulai dari awal berdiri sampai dengan warisan yang tertinggal. Pada menu kedua yaitu jelajah situs. Pada menu ini, kita akan membahas mengenai peninggalan-peninggalan sejarah dari Kesultanan Banten yang masih tertinggal sampai saat ini. Pada menu ketiga, kita mengintegrasikan menu ini dengan kecerdasan buatan, sehingga peserta didik atau pengunjung dari Banten Media bisa melakukan konsultasi secara real time dengan kecerdasan buatan tersebut. Selanjutnya, pada menu keempat yaitu mengenai kuis. Pada menu ini, peserta didik atau pengunjung Banten Media bisa melakukan pengetesan dari kemampuan mereka
terhadap dari sejarah Kesultanan Banten. Selanjutnya yaitu tahap penelitian Bantenedia, yaitu kami menggunakan pendekatan Research and Development menggunakan model Hanapin NPEG. Pada model ini di dalamnya terdiri dari 3 tahap utama, mulai dari analisis kebutuhan yang kita lakukan dengan meninjau penelitian terdahulu, dan juga kita juga melakukan wawancara kepada guru-guru sekolah khusus dan juga kepada dosen dari program studi pendidikan sejarah. Dan selanjutnya kita juga melakukan desain untuk merancang media pembelajaran yang akan kita buat. Dan setelah itu kita juga melakukan uji validasi untuk mengetahui dari kelayakan media pembelajaran yang nantinya akan dibuat. Selanjutnya kita juga melakukan pengembangan dari media pembelajaran Bantenedia seperti itu. Selanjutnya pada penelitian ini kita juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari guru-guru dari sekolah khusus sampai dengan dosen-dosen dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kami juga di sini meminta untuk beberapa teman-teman disabilitas untuk melakukan percobaan dari media pembelajaran Bantenedia. Ya, kesimpulannya, kami percaya bahwa pembelajaran sejarah penting dipelajari oleh seluruh anak, tak terkecuali anak berkebutuhan khusus. Nah, Bantenedia di sini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran terkait sejarah lokal Kesultanan Banten berbasis digital dengan menggunakan platform website Mojo AI bagi peserta didik reguler maupun anak berkebutuhan khusus. Bantenedia bertujuan untuk memenuhi keterbatasan media pembelajaran digital yang mampu memenuhi kebutuhan khusus anak berkebutuhan khusus dalam pembelajaran sejarah. Sekian presentasi dari kami, tetapi sebelum itu saya ada sedikit pantun untuk penutupan ini. Bubur soto meletup-letup, ambil banyak, jangan dihukum. Sebelum presentasi ini ditutup, kuucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada tampilan video mengenai penggunaan media Bantenedia. Yuk kita berkenalan dengan Bantenedia dan lihat ada menu apa saja di dalamnya. Pada halaman pertama terdapat 4 menu utama, yaitu mengenai pengenalan sejarah Kesultanan Banten, jelajah situs peninggalan, menu bertanya dengan kecerdasan buatan, dan kuis untuk menguji pemahaman peserta didik. Pada menu pertama, yaitu sejarah Kesultanan Banten. Di sini, kita akan dikenalkan dengan apa itu Bantenedia. Pada halaman berikutnya, kita akan disajikan dengan 4 tahap alur berdirinya sampai peninggalan Kesultanan Banten. Penyajian materi disajikan dalam bentuk video yang dilengkapi dengan transkrip audio dan sistem isyarat bahasa Indonesia. Selain mempelajari terkait alur sejarah, pada menu ini juga kita akan mengenal dengan lebih dekat tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Kota Edin. Di balik berdirinya Maulana Hasanuddin. Ketuk di Mau Toal Progress War Bilah Kemajuan 0%. Kota Edin. Ceronge APP. Sultan Maulana Hasanuddin yang juga dikenal sebagai Pangeran Sabah Kingking adalah pendiri Kesultanan Banten. Pada menu kedua yaitu jelajah situs. Di sini kita akan berkenalan dengan peninggalan sejarah dari masa Kesultanan Banten. Jejak kekuatan kota. Jejak kekuatan kota. Toal Progress War Bilah Kemajuan 0%. 0%. Kota Edin. Pelabuhan Karang Danau Pasikadi, Toal Progress War. Terletak di Desa Margasana, Kecamatan Kramat Batu, Kabupaten Serang, kurang lebih 2 km di sebelah tenggara Keraton Surosoman, merupakan danau buatan yang memiliki luas kurang lebih 6,5 hektar dan seluruh dasarnya dilapisi bata, dibuat oleh Sultan Maulana Yusuf. Pada bagian tengah terdapat pulau yang disebut Kaputren. Pada menu ketiga yaitu Tanya Mintrah. Di sini peserta didik dapat bertanya apapun mengenai materi sejarah Kesultanan Banten. Mintrah telah diprogram untuk bisa menjawab pertanyaan dengan sederhana, serta telah terintegrasi dengan kecerdasan buatan.
Pada menu keempat, yaitu kuis. Di sini, peserta didik akan diarahkan menuju platform quizzes atau background untuk menjawab pertanyaan yang telah disiapkan. Hasil penilaian peserta didik bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi.